Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Naning di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar tentang garis dan sudut bagian 2. Kita akan belajar tentang hubungan antar sudut dan hubungan antara garis dan sudut. Oke, yang pertama, hubungan antar sudut itu apa saja ya? Hubungan antar sudut yang pertama itu berpenyiku atau komplement, di mana jumlah sudutnya 90 derajat. Contohnya pada gambar berikut ini. Ada sudut BAOB itu jumlahnya 90 derajat, lalu ada garis tengahnya lagi yaitu OC. Maka di sini ada dua sudut, BOC dengan AOC. Nah, jika dua sudut itu dijumlahkan, maka jumlahnya 90 derajat, atau sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Selanjutnya yang kedua yaitu berpelurus atau suplemen. Jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau pada gambar, nah di sini ada sudut AOB, lalu ada garis tengah yaitu OC, maka terbentuklah dua sudut yaitu AOC dengan BOC. Maka jika sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Lalu berikutnya ada sudut bertolak belakang. Nah, di mana sudut bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Kita amati pada gambar berikut ini. Nah, yang berwarna kuning itu maksudnya sudut yang bertolak belakang. AOC bertolak belakang dengan BOD. Lalu yang merah itu tolak belakangnya juga dengan warna merah, AOD dengan BOC. Nah, maka AOC dan sudut AOC dan sudut BOD besarnya sama. Lalu yang kedua, sudut AOD yang berwarna merah dan COB yang berwarna merah juga, maka sudut AOD sama dengan sudut BOC atau COD. Jadi sudut AOD sama dengan sudut COB atau BOC. Boleh dibalik huruf depan dan belakangnya, tapi yang tengah tetap O. Contohnya, tentukan komplement dari 55 derajat. Nah, kalau komplement tadi jumlahnya berapa? 90 derajat, maka tinggal kita kurang aja. Maka sudut komplemennya dari 55 derajat ya 90 dikurang 55 sama dengan berapa? 35 derajat. Lalu yang kedua, tentukan sudut pelurus atau suplemen dari 105 derajat. Nah, sudut pelurus atau suplemen tadi jumlahnya berapa? 180 derajat. Maka tinggal kita kurang aja, 180 derajat dikurang 105 derajat. Hasilnya 75 derajat. Selanjutnya, sudut GHJ merupakan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku jumlahnya berapa? 90 derajat. Jika sudut GHI sama dengan 2X dan sudut IHJ sama dengan X, tentukanlah nilai X-nya. Langkah pertama kita gambar dulu biar nggak bingung. Ada sudut GHJ, lalu di tengahnya ada I. Nah, sudut GHI itu sama dengan 2X, sedangkan sudut IHJ sama dengan X, maka kita cari X-nya. Nah, ketika dijumlahkan karena sudutnya di sini siku-siku, maka sama dengan 90 derajat. Maka 2X ditambah X sama dengan 90 derajat. 2X ditambah, kalau X saja nggak ada angkanya berarti angka 1. Maka 2X ditambah 1X sama dengan 3X. Lalu 3X sama dengan 90. X-nya kita pindah ruas, 90 dibagi 3 berapa? 30 derajat. Jadi nilai X-nya berapa? 30 derajat. Selanjutnya contoh yang keempat, perhatikan gambar berikut ini. Lalu tentukan sudut CBD. Nah, pada gambar di sini sudut ABD itu membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Lalu diketahui sudut ABC yang besarnya 40 derajat. Dan yang ditanyakan sudut CBD. Nah, karena di sini sudut siku-siku, maka langsung saja sudut CBD yaitu sudut CBD sama dengan 90 derajat dikurang 40 derajat.
Kenapa 90 derajat? Karena sudutnya siku. Hasilnya berapa? 50 derajat. Yang kelima, sudut GHJ merupakan sudut lurus. Jika sudut GHI 2K plus 10 dan sudut IHJ 4K min 10, maka tentukanlah besar sudut GHI. Nah, di sini kuncinya yaitu merupakan sudut lurus. Maka ketika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut GHI ditambah sudut IHJ sama dengan 180 derajat. GHI-nya berapa? 2K plus 10. Lalu IHJ-nya berapa? 4K min 10. Kita tambah sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Karena merupakan sudut lurus. Lalu kita hitung K dengan K. 2K ditambah 4K berapa? 6K. Lalu 10, angka dengan angka. 10 dikurang 10 berapa? 0. Sama dengan 180 derajat. 6K ditambah 0 berapa? 6K. Sama dengan 180 derajat. K-nya kita pindah ruas, 180 derajat dibagi dengan 6. Berapa hasil K-nya? 30 derajat. Selanjutnya kita hitung sudut GHI-nya. Sudut GHI tadi 2K plus 10. K-nya kita ganti dengan angka 30. 2 kali 30 ditambah 10. 2 kali 30 berapa? 60. 60 tambah 10, 70. Jadi sudut GHI-nya sama dengan 70. Selanjutnya, hubungan antara garis dan sudut itu apa saja ya? Hubungan antara garis dan sudut, kita lihat gambar yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini ada dua garis yang sejajar, garis G dan H, lalu dipotong dengan garis yang berwarna hitam, maka akan membentuk sudut-sudut kecil kan, yaitu A1, A2, A3, A4, dan B1, B2, B3, dan B4 yang berwarna biru dan berwarna pink. Maka hubungan antara garis dan sudut yang pertama itu sudut-sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap ini besarnya sama. Contohnya sudut yang sehadap itu A1, kita lihat A1 dengan B1. Jadi menghadap ke arah yang sama, A1 B1. Lalu A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan sudut A4 dan sudut B4. Di mana sudut yang berpasangan ini tadi A1 dan B1 besarnya sama. Jadi A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3, dan A4 sama dengan B4. Lalu yang kedua, ada sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini besarnya juga sama. Kalau untuk sudut dalam berseberangan, kita amati lagi pada gambarnya, yaitu pasangannya A3 dan B2. Jadi A3 B2, A3 itu berwarna biru, lalu B2 nya berwarna pink. Nah, besarnya A3 sama dengan B2. Selanjutnya ada A4 yang berwarna biru dengan B1 yang berwarna pink. Dan besar A4 sama dengan B1. Itu sudut dalam berseberangan, hanya ada dua. Berikutnya ada sudut luar berseberangan. Nah, luar berseberangan ini besarnya juga sama. Untuk sudutnya A1 dengan B4, yaitu yang di pojok luar dengan yang di pojok luar juga yang bagian bawah. Jadi A1 yang bagian biru, B4-nya yang berwarna pink. Nah, di mana A1 sama dengan B4, besarnya sama sudutnya. Lalu A2 dengan B3, A2 berwarna biru dengan B3 yang berwarna pink. Nah, A2 ini besar sudutnya sama dengan B3. Jadi ada dua macam sudut luar berseberangan. Selanjutnya ada sudut-sudut dalam sepihak. Nah, di mana sudut dalam sepihak ini jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Contoh sudutnya A3 yang berwarna biru dengan B1. Nah, ini namanya dalam sepihak. A3 dengan
B1. Dan ketika ditambah A1 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Lalu ada lagi A4 dan B2. Nah, sudut A4 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu sudut-sudut luar sepihak. Nah, sudut-sudut luar sepihak ini jumlahnya 180 derajat. Contoh sudutnya A1 dengan B3. Nah, berada di luar semuanya, tapi masih dalam satu garis atau sepihak. A1 dengan B3. A1 jika ditambah B3 sama dengan 180 derajat. Dan yang kedua, A2 dengan B4. Berada di luar-luar juga, A2 dan B4. Nah, jika dijumlahkan hasilnya juga 180 derajat. Jadi hubungan antara garis dan sudut itu ada 5. Sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sudah menyimak video pembelajaran pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.